pada saat saya mau membaca buku, ternyata saya surprise. Wow, ternyata bisa dilihat nggak teman-teman, tulisannya itu ngeblur begini semua ya kan. Ini masih, kalau di kamera masih kelihatan kayak masih agak jelas lah ya sebenarnya ya kan. Tapi kalau kita lihat seperti ini udah nggak bisa dibaca. Semuanya, jumpa lagi dengan Device Kokolin. Ini channel YouTube yang khusus saya untuk membahas gadget ya kan. Nah, di channel YouTube saya yang lain, yang saya pribadi ya kan, saya pernah unboxing namanya Amazon Kindle pasti ya, yang spesial unboxingnya dalam pesawat. Itu sekitar berapa ya, 1 atau 2 tahun yang lalu gitu ya kan. Dan saya lupa ya pernah atau enggak ya membuat tentang ini kelemahan atau kelebihan dari Amazon Kindle ini. Nah, saya tidak menyebutkan ya ini Amazon Kindle yang mana ya, karena di video-video saya kan sebelumnya kan sudah ada. Cuma ini saya akan menjelaskan dan menceritakan kepada teman-teman semua. Khusus untuk video kali ini saya akan membahas kelemahan dan kelebihan dari Amazon Kindle ini. Ya kan, kira-kira layak nggak dibeli? Terus Anda mau nggak punya Amazon Kindle di tahun 2022 ini gitu loh ya kan. Nah, ini saya secara pribadi ya, ini berdasarkan pengalaman saya selama kurang lebih 2 tahun ada ya saya menggunakan Amazon Kindle ini sebenarnya. Ya kurang lebih ada 2 tahun ada saya menggunakan ini, jadi saya akan memberikan reviewnya. Tapi sebelum saya memberikan review, teman-teman semua, dukung dong channel YouTube seperti ini ya kan, dengan cara diklik subscribe-nya. Subscribe kan gratis ya kan, biar kita terus semangat untuk memberikan memberikan informasi-informasi, memberikan referensi, sharingan kepada teman-teman semua sebelum memutuskan untuk membeli sebuah gadget. Oke, klik subscribe-nya ya. Nah, saya akan ceritain begini teman-teman semua, layak untuk membeli Amazon Kindle. Nah, jadi ternyata ini pengalaman saya ya. Kenapa saya mau membuat video ini? Karena saya mendapatkan sesuatu yang cukup unik sebenarnya dari Amazon Kindle ini. Amazon Kindle itu kan untuk membaca e-book, ya kan, untuk membaca e-book. Jadi tampilannya ini pasti tampilannya e-ink, ya kan, e-ink atau tinta elektronik, ya, tinta elektronik. Nah, ternyata meskipun tinta elektronik, ya kan, ternyata ini bisa kehabisan tintanya loh. Bisa kehabisan tinta, dan saya juga waktu saya mengeluarkan ini pada saat saya mau membaca buku, ternyata saya surprise. Wow, ternyata bisa dilihat nggak teman-teman, tulisannya itu ngeblur begini semua ya kan. Ini masih, kalau di kamera masih kelihatan kayak masih agak jelas lah ya sebenarnya ya kan. Tapi kalau kita lihat seperti ini udah nggak bisa dibaca. Nggak bisa lagi untuk membaca buku teman-teman semua, karena ini tulisannya tuh benar-benar nggak jelas, hilang semuanya. Ngeblurnya begini nih, mau baca apanya gini loh tuh. Ini kenapa? Ini karena tintanya habis. Saya nggak tahu ya apakah ada istilah yang lebih keren nggak sih gitu ya kan. Tapi yang jelas waktu saya nanya, saya kan ada ikut komunitasnya ya, komunitas Amazon Kindle di Facebook dan di Telegram ada. Jadi waktu saya ikut komunitas, saya nanya kira-kira ini kenapa sih kejadian bisa begini gitu ya kan, warnanya bisa begini, dan ternyata jawabannya adalah tintanya habis. Tinta habis untuk tinta elektronik. Nah, terus solusinya gimana? Nah, sebenarnya saya cari-cari di YouTube tuh nggak ada, saya belum mendapatkan solusi ya. Saya nggak tahu, kalau teman-teman punya pengalaman, share dong di deskripsi ya. Ini kenapa dan harusnya gimana gitu loh ya kan, istilah kerennya itu apa sih gitu ya. Tapi ada beberapa informasi, dan di grup ada juga yang share, ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Caranya gampang, dengan cara dimasukkan ke freezer. Yes, serius, dimasukkan ke freezer. Jadi kalau Anda punya lemari es, ya kan, lemari es, freezer bisa ya, freezer biasa bisa, atau punya lemari es yang di atasnya yang khusus untuk bukukan es batu itu. Nah, Anda masukkan ini ke sana. Tapi caranya pasti dibungkus dulu dong, karena biar ini nggak basahnya kena air banget gitu ya kan, meskipun ini nggak masalah dikena air ya. Tapi dibungkus plastik, dimasukkan kurang lebih cuma 2-3 menit aja udah cukup, jadi jangan lama-lama. Nah, sekali dikeluarkan itu langsung warna jadinya tajam. Tulisannya tuh jadinya jelas banget, bagus. Tapi itu bertahan paling lama cuma 15 menit. Paling lama bertahan cuma 15 menit loh. Wow. Habis itu kembali lagi seperti ini. Ini mau di restart, mau diapain itu tetap sama, dia akan seperti ini. Terus saya nanya lagi, solusinya gimana? Nah, solusi lainnya adalah ganti layar.
Dan kalau ganti layar itu harganya mending Anda beli yang baru, nggak worth it kalau Anda ganti layar. Itu pendapat teman-teman di grup. Ya, nggak worth it ganti layar, mending beli yang baru. Nah, terus apakah saya mau beli yang baru? Tapi jujur ya, saya nggak tahu ya kalau e-reader seperti ini untuk Amazon Kindle yang lain, terus ini generasi ke-8 ya, tapi yang tidak ada backlight, ataupun yang Android. Kan ada ya e-ink yang versi Android itu kan. Saya nggak tahu apakah itu akan seperti ini kejadiannya. Saya tidak tahu, tapi yang jelas ini kejadian seperti ini. Nah, jadi solusinya harus ganti layar. Kejadian seperti ini, tapi worth it nggak ya? Saya sudah memakai ini kurang lebih 2 tahunan ya, dan sekarang baru kejadian begini ya. Menurut saya sih worth it aja sih. Kalau menurut orang tua ya, manusia aja bisa tua dan mati gitu loh ya kan, apalagi kalau cuma sekedar gadget seperti ini gitu ya kan. Kalau ini kan udah pasti almarhum nih, nggak bisa dipakai lagi. Ini harus ganti layar, daripada ganti layar mending beli baru. Nah, apakah nanti saya akan membeli baru lagi untuk reader? Jujur saya masih masih berpikir untuk itu. Kenapa? Karena saya punya tablet yang lebih gede ya kan. Saya sekarang juga lebih sering bacanya di tablet. Nah, cuma ini e-ink kan lebih enak sebenarnya untuk mata, dan katanya lebih bagus untuk mata gitu ya, dibandingkan kalau kita baca menggunakan tablet Android yang lainnya. Nah, tetapi menurut saya tidak begitu worth it akhirnya kalau kita bandingkan dengan fungsinya. Karena dari fungsi sendiri Amazon Kindle jujur ini lebih prioritas untuk membaca buku-buku yang ada di Amazon ya, ada di Amazon. Nah, untuk yang lain, untuk misalnya kita masukkan file PDF ya gitu kan, itu harus di-convert dulu. Untuk PDF itu ada yang bisa dibaca, ada juga yang tulisannya sepotong-sepotong gitu loh. Jadi misal A-nya tuh hilang separuh gitu ya kan, atau kepotong gitu. Nah, itu terjadi seperti itu. Jadi harus di-convert dulu menjadi formatnya Amazon, itu baru bisa, dan itu sedikit repot. Dan apakah semua e-book, semua PDF bisa di-convert? Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya, ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang hasil convertnya itu hasilnya jelek. Ada gambar, ada grafik, itu menjadi berantakan. Nah, itu makanya agaknya tidak worth it. Kalau e-reader mungkin lebih baiknya kalau teman-teman mau beli ya, ini pengalaman saya, mungkin saya lebih menyarankan mungkin yang Android ya, supaya ekosistemnya itu lebih luas, aplikasinya itu lebih banyak selain itu ya kan. Tetapi saya nggak tahu apakah akan kejadian seperti ini atau enggak, jujur saya masih belum tahu. Tapi apakah saya akan beli lagi, mungkin saya mikir lagi gitu loh kan. Saya berpikir daripada saya membeli e-reader begini, mending saya pakai Android gitu loh, mending pakai tablet Android. Karena kalau tablet Android kan saya juga bisa pakai untuk kerja dan sebagainya, untuk baca, jadi semua sudah all in one gitu ya kan, daripada terpisah begini. Memang ini kalau baca buku sih enak, jujur enak banget, karena ringan, dan ini enak sih gitu loh kan, dari layarnya gitu ya kan. Nah, saya merasa hanya kelebihannya di sana aja. Tapi kelemahannya yaitu tidak semua e-book itu bisa dibaca, dan akhirnya bisa kejadian seperti ini. Amazon Kindle e-ink ya kan, yang kehabisan tinta. Sebenarnya ini cukup unik sih menurut saya. Oke, makanya saya perlu share kepada teman-teman. Jadi apakah teman-teman di tahun 2022 ini ingin membeli Amazon Kindle atau membeli e-book reader, tergantung dari kebutuhan. Ya, kalau Anda hobi membaca dan ingin nyaman bacanya seperti baca buku asli gitu ya, mending saya sarankan membeli device e-ink seperti ini. Tapi apakah harus Amazon Kindle? Jujur saya, kalau menurut saya pribadi ya, saya kurang rekomend. Saya kurang rekomend. Tapi jujur kalau dari segi harganya jauh lebih murah pastinya. Dan kalau Anda memang bisa repot sedikit untuk cover, mungkin oke lah ya. Tapi kalau Anda tidak sempat untuk cover sebuah buku menjadi format untuk bisa dibaca di Kindle, ya mending cari yang bisa Android. Mending seperti itu saran saya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan ingat, yang belum subscribe, subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih.